Ketika kau tiba, ku telah tertawa nuansa coklat hijau biru, seberkas hias kau bagi mataku, dan ku
Telekinesis merupakan kemampuan untuk dapat menggerakkan benda-benda di sekitarnya tanpa harus menyentuhnya atau tanpa menggunakan peralatan. Benda-benda ini bergerak karena kekuatan manusia itu sendiri. Berbagai hal sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam bidang telekinesis, seperti ketika beberapa benda bergerak, terangkat, berputar, atau bahkan hancur dengan sendirinya dengan menggunakan kekuatan mental atau pikiran. Seperti apa hasil telekinesis yang berhasil terekam? Berikut 7 video telekinesis versi on the spot. Suatu kejadian di Thailand memperlihatkan seorang perempuan seolah memiliki kemampuan bertelekinesis. Percaya atau tidak, perempuan ini mampu mengangkat 2 orang pria di hadapannya hanya dengan menggerakkan tangannya. Awalnya terjadi pertengkaran antara perempuan dan kedua pria di dalam bis. Kemudian bis berhenti dan mereka bertengkar di pinggir jalan hingga menjadi tontonan orang-orang di dalam bis dan di sekitar jalan. Saat kedua pria ingin menghampiri si perempuan, ia menjulurkan tangan dan ajaibnya pria ini terangkat sendirinya dan terjatuh. Kedua pria dan orang-orang sekitar yang melihat kejadian ini sontak terkejut. Bahkan si perempuan pun seolah tak menyangka jika ia mampu melakukan telekinesis. Hingga akhirnya ia berteriak dan menjatuhkan barang-barang di sekitarnya. Mungkinkah perempuan ini benar-benar memiliki kemampuan bertelekinesis? Seorang kakek di Cina mendemonstrasikan kemampuan bertelekinesisnya. Dalam video ini, si kakek mampu menggerakkan dan menjatuhkan batu bata tanpa menyentuhnya sama sekali. Dari kejauhan, ia juga dapat memecahkan botol kaca yang ditutup kain. Selanjutnya, sang kakek mampu menggeser sebuah baskom berisi air penuh hingga tumpah. Ia pun mampu menggesernya kembali ke tempat semula. Beberapa orang yang diduga memiliki kemampuan bertelekinesis melakukan percobaan dengan benda-benda kecil di sekitarnya. Mereka merekamnya sendiri dan mengunggah video mereka. Video pertama memperlihatkan seorang pria yang mampu menggerakkan sebuah kaleng tanpa bantuan apapun. Kalau yang ini, seorang pria melakukan percobaan telekinesis dengan sebuah compact disc atau CD di atas meja kaca. Video berikutnya memperlihatkan seorang pria mampu menggerakkan toples dan memutarnya tanpa menyentuh toples. Sedangkan dalam video berikut, seorang pria menggunakan kemampuan telekinesisnya dalam kegiatan sehari-hari seperti membuka pintu rak dan mengambil gelas. Yang mengejutkan, dengan menggunakan kaca, ia ingin membuktikan bahwa kamera yang dipakai untuk merekam aksinya mampu bergerak sendiri. Video berikutnya menunjukkan bahwa kemampuan telekinesis juga bisa dilakukan walaupun benda yang akan digerakkan berada di dalam air. Di video ini, seorang pria meletakkan sebuah dadu ke dalam botol berisi air penuh. Kemudian ia menunjukkan bahwa tak ada alat bantu di sekitar botol dengan menggunting-gunting bagian atas dan sisi botol. Ia juga meyakinkannya kembali dengan menggunakan tangan layaknya pesulap yang akan beraksi. Lalu dengan menggerak-gerakkan jari tangannya, dadu yang berada di dalam botol berisi air dapat terangkat dengan sendirinya. Dadu ini bahkan mampu mengambang di dalam air hingga ke permukaan. Bagaimana? Apakah Anda percaya dengan kemampuan telekinesis ini?
Berbicara tentang telekinesis, sudah pasti harus mencantumkan namanya. Adalah Nina Kulagina, seorang perempuan asal Rusia yang dilaporkan memiliki kekuatan psikokinesis atau telekinesis. Perempuan kelahiran 30 Juli 1926 ini mulai terkenal pada 1960-an. Ketika sebuah film hitam putih yang dipertontonkan ke publik memperlihatkan jika ia dapat menggerakkan sebuah objek tanpa menyentuhnya. Bakatnya ini kemudian diteliti oleh beberapa ilmuwan yang mempelajari telekinesis. Nina dapat menggerakkan benda-benda di sekitarnya tanpa menyentuhnya sama sekali, seperti menggerakkan batang-batang korek api dan kaleng-kaleng kecil. Yang lebih mengejutkan, ia mampu memisahkan kuning telur dari putih telur hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran. Perempuan yang pernah masuk ke dalam pasukan merah Uni Soviet ketika berusia 14 tahun ini mengaku memperoleh kemampuan bertelekinesisnya dari sang ibu. Ia mulai menyadarinya ketika ia melihat benda-benda sekitarnya bergerak sendiri kala ia sedang marah. Bila sebelumnya beberapa orang melakukan kemampuan bertelekinesis dengan benda-benda sekitarnya atau benda mati, pria ini memperlihatkan kemampuannya dalam menggerakkan tumbuhan yang ada di taman. Dalam video ini ia menunjukkan kemampuannya dengan beberapa bunga. Dengan menggerakkan jari tangannya, bunga-bunga ini menghampiri hidungnya. Berikutnya ia mencoba menggerakkan ranting pohon. Tak hanya itu, ia juga menerbangkannya serta menangkap ranting-ranting pohon. Dan terakhir, sebuah video memperlihatkan seorang pria yang mengaku telah belajar telekinesis dan membuktikan kemampuan telekinesisnya dalam beberapa percobaan. Pertama, terjadi dengan bola-bola biliar ini. Layaknya seorang pebiliar profesional, ia mampu memasukkan bola biliar dengan baik. Bedanya, kali ini ia melakukannya tanpa bantuan alat apapun. Aksi berikutnya, ia mampu menjatuhkan kaleng dari kejauhan, seperti yang terjadi dalam film-film Hollywood. Terakhir, ia mampu menggerakkan sebuah mobil hanya dengan menggerakkan tangannya. Menurut Anda, apakah pria ini benar-benar memiliki kemampuan bertelekinesis atau hanya sekedar trik kamera? Boneka merupakan salah satu jenis mainan yang paling tua karena telah ada sejak pada zaman Yunani, Romawi, ataupun Mesir kuno. Namun yang membedakan dengan boneka sekarang adalah fungsi, bentuk, maupun bahan pembuatnya. Umumnya boneka dibuat sebagai mainan anak-anak, namun ada juga yang digunakan untuk ritual dan hal-hal mistis. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 boneka mistis. Diawali dengan boneka La Pascualita. Boneka yang juga disebut Little Pascuala ini adalah sebuah manekin berbusana pengantin wanita yang dipajang di sebuah toko di kota Chihuahua, Meksiko. La Pascualita telah dipajang di kaca depan toko ini selama 75 tahun. Dan tampaknya tak ada satupun orang yang berani memindahkan boneka berambut abu-abu ini dari tempatnya. La Pascualita bukan manekin biasa dan telah menjadi urban legend di kota Chihuahua. Boneka ini pertama kali dipajang pada 25 Maret 1930 dengan mengenakan gaun pengantin yang indah dan menarik setiap pasang mata yang melihatnya. Di tahun 1930 dan termasuk boneka manekin dengan kualitas terbaik di kota itu. Setiap orang yang melewati toko ini tak akan mampu melepaskan pandangannya dari wajah La Pascualita yang cantik dengan 2 bola mata yang besar serta warna kulitnya yang mempesona. Hingga akhirnya orang-orang yang pernah melihat La Pascualita lama-kelamaan tersadar bila ternyata wajah boneka ini sangat mirip dengan Pascuala Esparza, putri sang pemilik toko yang wafat akibat digigit laba-laba beracun. Sang gadis wafat tepat di hari pernikahannya. Kemungkinan saat mengenakan gaun pengantin yang kini melekat di tubuh La Pascualita. Esparza bersikeras menepis rumor ini. Namun kisah mistis sang manekin misterius ini terus berkembang. Di antaranya, boneka dapat hidup dan berganti posisi di malam hari atau matanya yang akan mengikuti Anda kemanapun saat Anda berada di dalam toko. Selanjutnya adalah Sansa. Di Amerika Selatan ternyata juga memiliki legenda yang serupa dengan jenglot dan terkenal di Indonesia.
Namun hanya bagian kepala yang dibuat menyusut dan bila jenglot belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Sebaliknya kepala menyusut di Amerika ada proses yang dapat dijelaskan. Kepala menyusut atau shrunken head awalnya menjadi mitos yang sangat menakutkan di kawasan Amerika. Legenda soal shrunken head menyebar di daerah Amerika Selatan, tepatnya di hutan hujan Amazon, di mana suku Suar, Ahuar, Huambisa, dan Aguaruna suka memburu kepala manusia untuk disusutkan yang mereka sebut dengan sansa. Namun uniknya, suku-suku tersebut membuat kepala jadi mengecil bukanlah dengan cara magis, melainkan dengan menghilangkan tengkorak dari mayat kepala musuhnya. Setelah dipenggal, kepala musuh dengan teliti diciutkan melalui proses perebusan dan pemanasan dalam perayaan spiritual. Ini bertujuan agar roh jahat musuh terkunci, juga untuk melindungi pembunuhnya dari balas dendam roh musuh. Konon, praktek sansa ini memiliki makna keagamaan. Berikutnya adalah Aveto, merupakan boneka robot bayi paling menyeramkan. Sebuah laboratorium di Jepang menciptakan robot bayi yang dinyatakan menyeramkan, meski robot ini hanya meminta sebuah pelukan. Asada Laboratorium di Osaka University telah berhasil menciptakan robot bayi paling canggih ini, di mana bagian atas robot yang bernama Aveto ini terdiri dari 20 pneumatic actuators yang dapat membantunya bergerak secara realistik. Selain itu, robot ini memiliki 12 derajat kebebasan melihat dan menggerakkan lengan dan kepala. Robot ini rencananya akan digunakan untuk melakukan studi pada bentuk kasih sayang ibu dan anak. Hal tersebut menjadi dasar pentingnya realisme robot ini, lantaran wujudnya yang terlihat lebih menyeramkan dari bayi-bayi maupun boneka bayi lainnya. Boneka robot ini pun juga digolongkan dalam kategori boneka menyeramkan. Lanjut ke boneka robot, yaitu boneka pelaut yang dikatakan mengandung voodoo. Boneka ini sebelumnya dimiliki oleh seorang bocah bernama Robert Eugene Otto yang diberi oleh pengasuhnya. Banyak gosip mengenai pengasuhnya ini yang mengatakan pengasuhnya ini mengalami hal-hal yang tak menyenangkan dari orang tua Eugene, sehingga untuk membalas dendam, ia memberikan boneka terkutuk ini untuk Eugene. Namun Eugene menganggap pemberian ini sebagai tanda cinta pengasuhnya, sehingga ia menamainya Robert dan memakaikan baju kepadanya. Selama hidup Eugene, Robert selalu berada di sisinya. Tutup rapat, ia masih mengenakan baju Sailor Sweet Eugene dan memeluk Lady Bear. Boneka mistis berikutnya adalah Kaca. Boneka ini dibuat pada tahun 1730-an oleh salah seorang selir Tsar di Rusia. Seperti selir kebanyakan yang menginginkan boneka itu dibuat oleh sang selir dari abu bayinya dicampur dengan porselen dan keramik. Menurut cerita yang beredar, boneka ini disimpan turun-temurun di Rusia dan dijaga ketat, karena konon boneka itu dapat membawa kutukan dari si jabang bayi yang menderita akibat dibakar api. Jika dilihat lebih dari 20 detik, si boneka ini dapat berkedip dan akan terjadi sesuatu yang mengerikan yang tak pernah dibayangkan jika boneka tersebut telah mengedipkan matanya.
bertopi kain dan berambut ikal perang ini telah dibeli oleh seorang kolektor boneka di sebuah rumah lelang kuno di pinggiran kota Essex, Inggris. Karena konon pemilik lamanya membawanya ke sebuah perkumpulan pemanggil roh. Dan benar saja, tiba-tiba boneka itu berbicara melalui salah satu pemanggil roh yang kerasukan. Orang yang kerasukan itu pun akan selalu mengucap kalimat, "Aku Konstanse, mana ibuku?" Hal tersebut sontak membuat salah satu wanita di ruangan itu terkejut karena teringat putrinya meninggal 2 tahun sebelumnya. Kini Konstanse dimiliki oleh Mary Patman, seorang kolektor boneka berhantu. Dan hingga kini musik box di dalam Konstanse kerap berbunyi sendiri. Boneka merupakan salah satu jenis mainan yang paling tua karena telah ada sejak pada zaman Yunani, Romawi, ataupun Mesir kuno. Namun yang membedakan dengan boneka sekarang adalah fungsi, bentuk, maupun bahan pembuatnya. Umumnya boneka dibuat sebagai mainan anak-anak, namun ada juga yang digunakan untuk ritual dan hal-hal mistis. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 boneka mistis. Diawali dengan boneka La Pascualita. Boneka yang juga disebut Little Pascuala ini adalah sebuah manekin berbusana pengantin wanita yang dipajang di sebuah toko di kota Chihuahua, Meksiko. La Pascualita telah dipajang di kaca depan toko ini selama 75 tahun. Dan tampaknya tak ada satupun orang yang berani memindahkan boneka berambut abu-abu ini dari tempatnya. La Pascualita bukan manekin biasa dan telah menjadi urban legend di kota Chihuahua. Boneka ini pertama kali dipajang pada 25 Maret 1930 dengan mengenakan gaun pengantin yang indah dan menarik setiap pasang mata yang melihatnya. Di tahun 1930 dan termasuk boneka manekin dengan kualitas terbaik di kota itu. Setiap orang yang melewati toko ini tak akan mampu melepaskan pandangannya dari wajah La Pascualita yang cantik dengan 2 bola mata yang besar serta warna kulitnya yang mempesona. Hingga akhirnya orang-orang yang pernah melihat La Pascualita lama-kelamaan tersadar bila ternyata wajah boneka ini sangat mirip dengan Pascuala Esparza, putri sang pemilik toko yang wafat akibat digigit laba-laba beracun. Sang gadis wafat tepat di hari pernikahannya. Kemungkinan saat mengenakan gaun pengantin yang kini melekat di tubuh La Pascualita. Esparza bersikeras menepis rumor ini. Namun kisah mistis sang manekin misterius ini terus berkembang. Di antaranya, boneka dapat hidup dan berganti posisi di malam hari atau matanya yang akan mengikuti Anda kemanapun saat Anda berada di dalam toko. Selanjutnya adalah Sansa. Di Amerika Selatan ternyata juga memiliki legenda yang serupa dengan jenglot yang terkenal di Indonesia. Namun hanya bagian kepala yang dibuat menyusut dan bila jenglot belum bisa dibuktikan secara ilmiah, sebaliknya kepala menyusut di Amerika ada proses yang dapat dijelaskan. Kepala menyusut atau shrunken head awalnya menjadi mitos yang sangat menakutkan di kawasan Amerika. Legenda soal shrunken head menyebar di daerah Amerika Selatan, tepatnya di hutan hujan Amazon, di mana suku Suar, Ahuar, Huambisa, dan Aguaruna suka memburu kepala manusia untuk disusutkan yang mereka sebut dengan Sansa. Namun uniknya, suku Suar tersebut membuat kepala jadi mengecil bukanlah dengan cara magis, melainkan dengan menghilangkan tengkorak dari mayat kepala musuhnya. Setelah dipenggal, kepala musuh dengan teliti diciutkan melalui proses perebusan dan pemanasan dalam perayaan spiritual. Ini bertujuan agar roh jahat musuh terkunci, juga untuk melindungi pembunuhnya dari balas dendam roh musuh. Konon, praktek Sansa ini memiliki makna keagamaan. Berikutnya adalah Aveto, merupakan boneka robot bayi paling menyeramkan. Sebuah laboratorium di Jepang menciptakan robot bayi yang dinyatakan menyeramkan, meski robot ini hanya meminta sebuah pelukan. Asada Laboratorium di Osaka University telah berhasil menciptakan robot bayi paling canggih ini, di mana bagian atas robot yang bernama Aveto ini terdiri dari 20 pneumatic actuators yang dapat membantunya bergerak secara realistik. Selain itu, robot ini memiliki 12 derajat kebebasan melihat dan menggerakkan lengan dan kepala.
Robot ini rencananya akan digunakan untuk melakukan studi pada bentuk kasih sayang ibu dan anak. Hal tersebut menjadi dasar pentingnya realisme robot ini, lantaran wujud yang terlihat lebih menyeramkan dari bayi-bayi maupun boneka bayi lainnya. Boneka robot ini pun juga digolongkan dalam kategori boneka menyeramkan. Berlanjut ke boneka robot, yaitu boneka pelaut yang dikatakan mengandung voodoo. Boneka ini sebelumnya dimiliki oleh seorang bocah bernama Robert Eugene Otto yang diberi oleh pengasuhnya. Banyak gosip mengenai pengasuhnya ini yang mengatakan pengasuhnya ini mengalami hal-hal yang tak menyenangkan dari orang tua Eugene. Sehingga untuk membalas dendam, ia memberikan boneka terkutuk ini untuk Eugene. Namun Eugene menganggap pemberian ini sebagai tanda cinta pengasuhnya, sehingga ia menamainya Robert dan memakaikan baju kepadanya. Selama hidup Eugene, Robert selalu berada di sisinya. Tutup rapat, ia masih mengenakan baju Sailor Sweet Eugene dan memeluk Teddy Bear. Boneka mistis berikutnya adalah Kacha. Boneka ini dibuat pada tahun 1730-an oleh salah seorang selir Tsar di Rusia. Seperti selir kebanyakan yang menginginkan boneka itu dibuat oleh sang selir dari abu bayinya dicampur dengan porselen dan keramik. Menurut cerita yang beredar, boneka ini disimpan turun-temurun di Rusia dan